Bismillahirrahmanirrahim. Al-asfaqu salasatun. Al-asfaqu salasatun ahmaru wa asfaru wa abyadu. Ahmaru wa asfaru wa abyadu. Al-ahmaru maghribun wal asfaru wal abyadu insya'un wa yundabu takhiru sholatil isya'i ila an yaghibasy syafaqu al asfaru wal abyadu. Al-asfaqu mega-mega salah satun ada tiga. Ahmaru satu mega merah, wa asfaru dua mega kuning, wa abyadu tiga mega putih. Al-ahmaru adapun mega merah maghribun ada ketika maghrib, wal asfaru wal abyadu sedangkan mega kuning dan putih isya'un ketika isya. Wa yundabu dan disunnahkan takhiru sholatil isya'i mengerjakan sholat isya di akhir waktu, ila an yaghiba syafaqul asfaru wal abyadu sampai hilangnya mega kuning dan putih. Titik. Al-asfaqu salah satun mega-mega itu ada tiga warnanya. Bahasa kita apaan mega ya, susah. Mega emang bahasa bakunya begitu. Mega, mega mendung, mega apa? Tuh mega-mega yang ada di langit. Apaan bahasa kita ini? Sunset, senja. Anak senja emang ya. Ya begitu tuh. Yang udah matahari mau terbenam dah begitu. Itu mega namanya. Nah mega tuh ada tiga warnanya. Satu ahmaru merah, meganya kemerah-merahan. Anak pantai kalau suka merhatiin warna mega tuh biasanya ada yang kemerah-merahan. Ya, jadi matahari biasnya itu
antara mau masuk malam ame dia mau masih bersinar, akhirnya timbullah mega yang namanya mega merah. Suara luar ya? Iya. Ngomong banteng ya. Mega merah. Lagi rame lagi mega merah. Itu namanya mega merah. Wa asfaru yang kedua mega kuning. Kalau mega merah udah habis, baru ada mega kuning. Merahnya pun enggak merah-merah banget, kuningnya pun enggak kuning-kuning banget. Kalau kita perhatiin modelannya begitu udah kurang lebih. Yang ketiga ada mega putih. Nah, mega putih ini rada langka kita temuin, padahal 2 malam lalu ada. Jadi saya habis maghrib, saya jajan nih nganterin anak saya tuh Kalista. Saya sambil ngeliatin langit tuh. Dibilang udah maghrib, udah mau masuk isya, udah masuk waktu maghrib nih ya, udah mendekati waktu isya. Tuh langit rada terang tuh. Ada keputih-putihannya. Entah karena bias bulan, entah karena bias warna matahari. Saya nggak paham. Yang pasti sebagian langit itu ada keputihannya. Masih ada awan-awan putih, tapi bukan awan. Jadi langit itu beneran putih aja, bukan biru. Kalau perhatiin 2 malam yang lalu saya nemuin. Jadi pas saya kan mohon maaf tahadus bini am. Jadi saya mutolaah dulu nih, karena saya habis mutolaah kebetulan Kalista mau jajan. Saya sambil jalan saya perhatiin aja langit. Ternyata ada mega putih. Kapan-kapan kalau habis maghrib keluar nih mau nyari makan, apa mau jalan atau pergi mana sebelum isya, tapi sebelum isya tuh langit rada putih. Enggak terlalu gelap, bukan biru navy, bukan biru dongker, bukan, tapi dia kayak diselimutin ame kabut putih aja gitu. Nah, ternyata ada tuh. Itu namanya syafaqul abyad, mega warna putih. Al-ahmaru maghribun, mega warna merah itu jadi patokan masuknya waktu maghrib. Mega warna merah nih. Sekalipun matahari udah tenggelam, tapi tuh langit masih kemerah-merahan. Maghrib tuh. Jadi kita kalau mau jalan ke masjid, ke musola dari rumah nih, yang rumahnya ya sekitar 100 meter, 200 meteran dari masjid, tuh kalau sambil jalan mau ke masjid perhatiin tuh. Belum hitam legem, belum kayak jam-jam sekarang nih. Jam-jam sekarang kan langit ya udah langit warna hitam aja gelap gitu. Kalaupun putih, putih di sekitaran bulan doang. Nah, itu syafaqul abyad tuh begitu tuh. Kalau ada matahari, kalau ada bulan terang banget nih. Di tanggal-tanggal ayamul bid, tanggal 13, 14, 15 pertengahan bulan tuh. Itu kan di sekitaran bulan langit terang banget tuh ya. Kena cahaya bulan. Nah, itu syafaqul abyad tuh. Biasanya sebelum masuk waktu isya udah kelihatan. Nah, kalau syafaqul ahmar ketika masuknya waktu maghrib, itu langit belum hitam legem, belum. Masih ada terang-terangnya. Masih ada terang-terangnya. Itu patokannya masuk waktu maghrib. Artinya matahari udah terbenam, tapi cahayanya, biasnya masih ada. Itu syafaqul ahmar. Nah, bulan mau nongol tapi belum waktunya, cuman sinarnya udah nongol, udah ada. Terjadilah syafaqul ahmar. Namanya mega tuh. Sunset. Anak senja tuh, paham tuh harusnya. Sedangkan al-asfaru wal abyadu isyaun. Mega kuning, mega putih jadi patokannya dukhulu waktil isya'i. Masuknya waktu isya. Masuknya waktu isya tuh mega merahnya udah hilang, muncul dah tuh. Jadi bias warna mataharinya udah redup, bulannya udah mulai menongol. Itulah yang disebut syafaqul asfar. Abyadnya ketika bulan itu benar-benar dia udah bulat. Benar-benar kalau kata matahari udah terbit. Nah, itu syafaqul abyadnya. Jadi benar-benar rata tuh langit. Ketika bulan naik, dia menerangi dah tuh langit.
pakai mega-mega putihnya sampai benar-benar dia bulat. Nah, ini intermezzo sedikit. Dalam bahasa Arab, bulan itu punya 3 bahasa. Ada qamar, ada badrun, satu lagi apa? Qamar, badrun, apa? Hilal. Benar, hilal. Ada hilal, ada badrun, ada qamar. Hilal itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10 hitungan Hijriah. Badrun dari tanggal 11 sampai tanggal 20. Qamar dari tanggal 21 sampai tanggal 29. Ingat tanggal 29 atau tanggal 30. Ya karena Hijriah enggak ada tanggal 31. 29 sampai 30 itu namanya qamar. Makanya kalau mau, ini intermezzo dulu, kalau mau netepin awal bulan, Ramadan kah, Syawal kah, Dzulhijjah kah, atau bulan-bulan yang lainnya, patokannya adalah ru'yatul hilal, yang dilihat hilal. Karena hilal itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan belum bulat. Kalau kita ngelihat bulan sabit itu namanya hilal. Dari tanggal 11 sampai tanggal 20 itu namanya badrun. Bulan udah bulat banget. Apalagi di Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 hitungan Hijriah itu bulan lagi sedang bulat-bulatnya yang kita sebut dengan purnama. Bulan purnama itu yang berubah jadi serigala, yang berubah jadi genderuwo, itu bulan purnama tuh. Pertengahan bulan Hijriah. Dari tanggal 21 sampai akhir bulan 29 atau 30 itu disebut qamar. Dia masih bulat tapi lama-lama makin menghilang seperti hilal. Itu bedanya tuh. Makanya Rasulullah nggak pernah dibilang kal hilali, nggak pernah. Anta syamsun, anta badrun. Ya Rasulullah, engkau bagaikan matahari dan bagaikan rembulan. Badrun bahasanya. Ada lagi salawat qamarun, qamarun, qamarun. Karena qamar itu cahayanya masih terang. Tapi Rasul nggak pernah dimajaskan, nggak pernah dikiaskan seperti hilal, nggak pernah. Pasti badrun atau qamar. Karena bulan lagi sedang cakep-cakepnya. Ya intermezzo tuh. Nah makanya di sini kalau kita pengen benar-benar ngelihat syafaqul abyad itu lihat dari tanggal 10 sampai tanggal 29 Hijriah. Hitungannya Hijriah bukan Masehi. Kayak sekarang nih Rejab udah tanggal berapa? 12. Nah sedang terang-terangnya ada tuh. Udah masuk badrun. Terlihat aja rembulannya. Ini pun dalam hitungan penglihatan bangsa Arab. Patokannya Arab. Di Arab jarang terjadi mendung. Ada tapi jarang. Ada tapi jarang. Nah kalau kayak negara kita nih yang musim hujan, malam kadang mendung, siang juga kadang mendung. Nah itu susah buat nentuinnya. Bahkan kadang tidak ada syafaqul ahmar, asfar dan abyad. Karena suka terjadi hujan dari mulai sore sampai malam. Bulannya nggak kelihatan, apalagi meganya. Mataharinya udah nggak kelihatan, apalagi meganya. Jadi sulit. Nah, ini patokan umum di bangsa Arab. Ingat, Syekh Nawawi udah bilang patokannya bahwa Imam Asy-Syafi'i menghitung masalah haid, menghitung masalah bulan Qamariyah, menghitung masalah hisab, menghitung masalah waktu sholat itu dengan hitungan bangsa Arab. Adatul Arabi, kebiasaannya bangsa Arab. Ya. Nah, di sini ada yang unik. Tapi saya suruh ngamalin tapi ngeri juga nih. Wa yundabu disunahin takhiru sholatil isya'i, mengakhirkan sholat isya. Ila ayyaghi basyafaqul asfaru wal abyadu, sampai benar-benar hilangnya mega putih dan mega kuning. Hilangnya mega kuning dan mega putih. Patokan Isya 19.31 tuh mega putih masih kelihatan tuh.
Nah, di sini musonif bilang Syekh Salim bin Sumer, sunnahnya akhirin dah sholat isya. Kalau di sini 1931 ya lu sholat isya jam 10, jam 9 malam sampai benar-benar hilang tuh mega putih. Sunnahnya begitu. Ulama dulu kalau sholat isya itu di sepertiga malam karena sekalian sama tahajudnya, sama tobatnya, sama hajatnya, sama witirnya. Kalau kita praktekin kayak gitu khawatir bablas. Keenakan ngopi, keenakan ngobrol, balik ke rumah tahu-tahu tidur, sholat isyanya ketinggalan, kan bahaya. Modelan kita nih, modelan kita. Kau modelan ulama, dia dari mulai abis maghrib, abis buka puasa, sholat maghrib, dia ngaji terus. Udah berasa nih sepertiga malam, baru dia bangun dari majelisnya. Dia sholat tahajud, dia sholat sunnah-sunnah yang lainnya tuh, sekalian sholat isya. Tuh orang zaman dulu begitu tuh. Kita ngamalin kayak gitu, wah gue ngeri lah. Tahu-tahu bablas. Jangankan mengakhiri sholat isya, buat sholat tepat waktu isya aja berjamaah kita udah berat, apalagi dientar-entar. Tapi di sini bahasanya yundabu, disunahkan. Ya, jangan dibiasain juga sih khurujan min khilafi man aujabahu. Tuh, bahkan katanya khurujan ini pendapat yundabu itu keluar dari perbedaan pendapat man aujabahu bagi orang yang mewajibkan untuk takhirus sholatil isya. Ada sebagian kecil ulama bahkan mewajibkan takhirus sholatil isya'i, mengakhirkan sholat isya, jangan pas banget waktunya katanya gitu. Diwajibin tuh sama sebagian kecil ulama. Tapi ingat konteksnya, ulama dulu sholat isyanya diakhirin sekalian sama tahajudnya, sama tobatnya, sama hajatnya, sama witirnya. Zaman dulu, zaman kita udah nggak bisa kayak gitu, susah, bahaya, bukan susah sih, bahaya. Wa'lam anal mawaqita mukhtalifatun. Ketahuilah bahwa waktu-waktu di setiap negara itu berbeda-beda. Oh, ternyata nih Syekh Salim bin Sumer, Syekh Nawawi, bukan Syekh Salim, Syekh Nawawi Al-Bantani udah tahu waktu-waktu di tiap negara itu berbeda-beda. Bikhtilafil buldani, tergantung kita berada di negara mana, irtifaan tingginya matahari. Faqad yakunu zawalu syamsi libaladin tulu'iha bibaladin akhara. Tergantung tergelincirnya matahari, kapan dia terbitnya itu pasti berbeda dengan terbitnya matahari di negara yang lain. Kalau di negara lain asar, di negara lain, kalau di negara kita asar, bisa jadi di negara lain maghrib. Kalau di negara kita asar, bisa jadi di negara lain udah isya. Kalau di negara kita asar, di negara lain bisa jadi subuh. Kalau di negara kita maghrib, bisa jadi di negara lain udah zuhur. Dan ternyata itu benar, udah diperhatiin sama Syekh Nawawi. Jangankan sama negara tetangga, kita sesama Indonesia aja, antara waktu Indonesia Barat, Tengah, dan Timur udah beda kan. Kalau sekarang di Indonesia bagian Barat jam 9:15, berarti di Indonesia bagian Tengah jam berapa? Jam 10:14. Indonesia bagian Timur berarti jam 11:14. Kalau di kita baru maghrib, berarti di Indonesia Tengah udah masuk waktu isya. Indonesia Timur udah selesai waktu isyanya. Itu baru di Indonesia doang. Kalau kita maju sedikit ke daerah Thailand misalkan, perbedaan waktunya nggak beda-beda jauh banget sih, langsung nyebrang aja dah. Jepang udah beda jauh tuh waktunya. Kesonoan dikit lagi ke Indonesia bagian Asia bagian timur, Arab dan kawan-kawan, beda 4 jam kalau nggak salah ya, 4 jam. Kalau di sini kita jam 9, berarti di sono baru jam 5 sore. Duluan kita kan, di sono baru jam 5 sore.
Kita lagi ngaji, dia masih nunggu waktu maghrib. Arab tuh. Nyebrang lagi ke Indonesia, ke Asia belah sono lagi, paling timur Cina ya. Paling timur Cina bukan? Kalau nggak salah Cina ya. Benar. Cina itu sama Indonesia aja waktunya udah beda berapa jam. Kalau kita nyebrang ke Eropa lebih lama lagi, nyebrang ke Afrika lebih lama lagi, nyebrang ke Amerika kalau nggak salah 12 jam, bener. Sekarang kita malam di sana pagi, bener ya, 12 jam tuh udah. Berarti di Amerika kurang lebih, berarti jam 9 pagi. Jam 9 pagi kita udah selesai nyelesain waktu Isya, dia baru selesai nyelesain waktu duha. Tuh, udah beda. Jadi tiap waktu. Dan terakhir ada penelitian, ini saya bukan ngaji kitab nih, ini saya ngaji kuping. Saya pernah dengar waktu kuliah, ternyata azan itu 24 jam nggak pernah berhenti. Yang saya pernah dengar nih, tapi saya belum pernah neliti sendiri, belum. Kalau sekarang ini ada di satu negara sedang berkumandang azan Isya, tidak menutup kemungkinan. Di belahan dunia yang lain mungkin saja sedang berkumandang azan subuh. Di belahan dunia yang lainnya lagi mungkin saja sekarang lagi berkumandang azan zuhur. Yang saya pernah dengar pokoknya 24 jam azan itu nggak pernah putus, nggak pernah berhenti. Ya karena itu tadi, annal mawaqita mukhtalifatun biikhtilafil buldani. Waktu di setiap negara itu berbeda-beda. Kayak tadi tuh, kita sama Arab, kita sama Cina, kita sama Eropa, kita sama Amerika, kita sama negara di Afrika, kan beda-beda. Siapa tahu sekarang di Afrika lagi azan subuh, siapa tahu. Siapa tahu di Eropa sekarang lagi azan zuhur, kan saya nggak tahu tuh. Bisa jadi. Maka azan itu 24 jam tidak pernah berhenti. Azan. Dulu saya pernah ngedenger dongeng waktu masih kecil, ini lagi masih bocah. Katanya setiap ngedengar azan itu rantai yang ngikat dajjal makin kenceng. Dulu tuh cerita kalau saya lagi TPA diceritain gitu tuh. Makanya lu azan, kalau misalkan azan ntar dajjal rantainya dikencengin. Terus setiap ngedengar azan rantai dajjal makin kenceng, katanya begitu. Nah 24 jam azan gak pernah berhenti. Sekarang kita lebih dalam lagi. Al-Quran bahasanya adalah minal masyariqi ila maghribiha. Masyarik adalah jamak bentuk plural dari masyrikun. Maghrib adalah jamak bentuk plural dari maghribun. Matahari itu terbit min masyariqi, dari bagian timur-timur dunia. Artinya setiap hari itu matahari titik terbitnya pasti berbeda. Kalau hari ini matahari terbit di ketinggian 6 derajat, besok matahari akan terbit di ketinggian 6,3 derajat. Lusanya matahari akan terbit di ketinggian 6,7 derajat. 3 hari kemudian matahari akan terbit di ketinggian 7 derajat. Itu akan terus begitu tuh. Jadi matahari enggak stagnan, dia enggak stuck. Enggak terbit di satu tempat doang, kagak. Karena bahasa Allah min masyariki, dari timur-timur dunia. Titik terbit matahari itu tiap hari beda tuh. Ila maghribiha, sampai tempat terbenamnya. Terbenam matahari pun akan berbeda tuh. Kalau hari ini terbenamnya di ketinggian, di kedalaman sekian, besok terbenamnya di kedalaman sekian, besoknya lagi terbenamnya di kedalaman sekian. Itu ada tuh. Maghribiha. Itu saking besarnya kuasa Allah. Matematika manusia itu tidak pernah menemukan kecanggihan perhitungannya Allah. Karena di setiap hari terbitnya beda, terbenamnya beda. Di tahun ini, di tahun besok terbitnya beda, di hari yang sama, tanggal yang sama, bulan yang sama, tapi terbitnya beda, terbenamnya pun beda. Sekarang tanggal 7 Februari 7 Februari 2023, matahari itu terbit di ketinggian 6 derajat.
7 Februari 2024 belum tentu matahari terbit di ketinggian yang sama. Dan di 7 Februari 2025 matahari pun akan terbit di ketinggian yang berbeda pula. Tiap tahunnya beda, di setiap harinya pun beda ketinggian matahari. Nah, ini pernah diteliti. Dan penelitinya pun tidak bisa merumuskan bagaimana penghitungannya terbitnya matahari. Nggak bisa. Itu hitungannya Allah tuh, matematikanya Allah. Terbenamnya pun begitu. Buktinya apa? Buktinya kalau kita mau puasa, mau pakai hisab, mau pakai ru'yah, setiap tahunnya pasti beda. Contoh, tahun lalu perhitungan hisabnya dan penglihatan ru'yahnya maghrib itu ketika 18, misalkan nih 18.01. Nah, matahari itu terbenam, hilal itu terbit di ketinggian sekian. Maka tahun ini saya yakin pasti beda. Ketinggian mataharinya beda, ketinggian bulannya beda, waktunya juga pasti beda. Kenapa? Karena tempat terbenamnya matahari itu berbeda tiap harinya, berbeda tiap tahunnya. Meskipun di tanggal yang sama, bulan yang sama, tahunnya berbeda, harinya sama pun itu pasti beda. Itu kelihatan dari situ tuh. Kalau kita nunggu-nunggu bulan puasa, nunggu-nunggu bulan Dzulhijjah tuh, kapan Arafahnya, kapan lebarannya, itu kelihatan tuh di situ. Itu luar biasanya Allah, maha kuasanya Allah. Tempat terbitnya matahari beda, tempat terbenamnya matahari beda di setiap hari, di setiap bulan, di setiap tahun. Kuasa Allah. Makanya kalau misalkan saya waktu zaman kuliah nggak dengar 24 jam azan nggak pernah berhenti, bagi saya mungkin aja, bukan hal yang mustahil. Karena itu tadi rumusannya, dasar dalilnya, min masyariki ila maghribiha, tempat terbitnya matahari dan terbenamnya matahari di setiap negara berbeda-beda. Kuasa Allah. Ya. Faslun tahrumus sholatul lati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarimun. Faslun, satu fasal. Tahrumus sholatu, haram sholat, allati, yang mana sholat tersebut, laisa laha, tidak punya bagi si sholat tersebut, sababun, satu sebab, mutaqaddimun, yang terdahulu, wala muqarinun, maupun yang membarenginya. Jadi ada sholat yang diharamkan untuk dikerjakan. Kapan sholat haram dikerjakan? Fi khamsati awqatin, pada 5 waktu. Di 5 waktu ini sholat haram dikerjakan dengan catatan laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun. Dia kagak punya sebab yang mendahuluinya maupun sebab yang membarenginya. Inda tulu isyamsi hatta tartafi'a qadra rumhin, ketika terbitnya matahari sampai matahari itu lurus seukuran tombak, seukuran kayu, seukuran tiang. Satu. Wa indal istiwa'i fi ghairi yaumil jumu'ati hatta tazula, ketika waktu istiwa selain hari Jumat. Indal istiwa'i, ketika waktu istiwa, fi ghairi yaumil jumu'ati, selain hari Jumat, hatta tazula, sampai mataharinya tergelincir. Wa indal isfirori, ketika langit berwarna kekuningan, hatta tagruba, sampai mataharinya terbenam.
Wa ba'da sholati subhi, dan setelah habisnya waktu subuh. Hatta tatlu asyamsu, sampai terbitnya matahari. Itu yang disebut sholat syuruk, tulu'us syamsi. Wa ba'da sholatil asri, dan setelah sholat asar, hatta taqruba, sampai masuknya waktu maghrib. Ada 5 waktu yang kita diharamkan melaksanakan sholat, ya, kecuali sholat tersebut laha sababun mutaqaddimun, punya sebab yang terdahulu, atau laha sababun muqarinun, punya sebab yang membarenginya. Selama tidak ada sebab yang mendahului dan tidak ada sebab yang membarenginya, maka sholat tersebut haram dikerjakan. Contoh sholat yang ada membarenginya, mendahuluinya, mutaqaddimun. Di sini kafaitatin, seperti sholat faitah, yaitu membayar hutang sholat. Habis sholat asar lagi, bayar sholat asar yang kemarin. Bahasa kita ngodoin sholat, seperti sholat faitah. Ada lagi sholat yang punya sebab karena dibarengi oleh satu kejadian, seperti sholat kusuf dan sholat khusuf, gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, itu ada kejadian kapan dia gerhananya, maka boleh dilaksanakan sholat. Oh, terjadinya gerhana matahari ketika waktu istiwa, padahal waktu istiwa haram melaksanakan sholat, tapi karena sababun muqarinun, ada sebab yang membarenginya, maka jadi boleh sholat di waktu yang diharamkan. Itu jadi boleh. Atau sholat istisqa, nah itu dibarengi karena ada sebab minta hujan, lagi tengah hari bolong, ngelaksanain sholat istisqa. Ternyata ketika ngelihat jam, kita sholat istisqa di waktu istiwa, itu boleh karena ada sebab minta hujan, itu boleh yang kayak gitu. Atau ada sebab yang mendahuluinya. Contoh lagi nih yang mendahuluinya, sholat sunnah ihram. Sholat sunnah ihram, berihram dulu baru sholat, bukan sholat dulu baru berihram. Sholat sunnah ihram di sini disebutin tuh. Atau sholat manzuroh, sholat nazar. Gue kalau misalkan dapat duit nih lebih dari 10 juta, gue bakal sholat. Nah, sholatnya ntar dah abis subuh, nazar wajib dijalani. Meskipun abis subuh haram melaksanakan sholat sebelum datangnya syuruk. Haram tuh antara subuh sama syuruk, tengah-tengah itu haram melaksanakan sholat. Tapi karena nazar boleh. Nah, 5 waktu. Pertama, inda tulu isyamsi hatta tartafiya qadra rumhin. Ketika terbitnya matahari, sampai tuh matahari lurus seukuran dengan tombak, dengan tiang yang didirikan. Jadi ketika matahari terbit nih, sebelum matahari terbitnya itu haram tuh melaksanakan sholat. Itu tadilah bahasa sederhananya, dari habis subuh sampai datangnya waktu syuruk itu haram. Kalau udah masuk waktu syuruk baru boleh sholat. Sholat sunnah isyraq, habis sholat isyraq langsung sholat sunnah duha dan seterusnya, itu boleh. Wa indal istiwa'i fi ghairi yaumil jumu'ati hatta tazula. Nah, ini dia nih. Waktu istiwa itu, kata Syekh Nawawi, i'lam anna waqtal istiwa'i latifun jiddan wa la yakadu yush'aru bihi. Waktu istiwa itu
tipis banget, mepet banget. Walayakadu, dan tidak mudah yush'aru bihi, untuk mengetahuinya, hatta tazula syamsu, sampai matahari benar-benar tergelincir. Dulu saya waktu ngaji kayak begini, akhirnya ngambil ikhtiyat, kehati-hatian. Kalau mau tahu kapan waktu istiwa itu nih, kehati-hatian ya. Abisnya waktu duha, belumnya masuk waktu duhur, itu istiwa. Kalau duha abis itu jam setengah 12 dan duhur itu jam 12 lewat 10, maka dari jam setengah 12 sampai jam 12 lewat 10 itu disebut waktu istiwa. Di waktu istiwa itu haram melaksanakan sholat apapun fi ghairi yaumil jum'ati, kecuali di hari Jumat. Pertanyaannya, kalau saya datang ke masjid jam 12 pas, sedangkan zuhur jam 12 lewat 10, saya ingin melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Apakah itu boleh? Padahal saya berada di waktu istiwa. Jawabannya boleh. Kenapa boleh? Karena laha sababun muqarinun. Ada sebab yang membarenginya. Apa sebab membarenginya? Masuknya saya ke dalam masjid, maka saya boleh melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Tapi selain sholat sunnah tahiyatul masjid itu nggak boleh. Aku pengen ngodo sholat subuh aku pengen ngodo sholat asar aku pengen ngodo sholat duhur nggak bisa, karena itu waktu istiwa, nggak boleh. Nah, fi ghairi yaumil jum'ati, selain hari Jumat. Kenapa hari Jumat itu dikecualikan? Karena ketika hari Jumat disunnahkan melaksanakan sholat sunnah sebanyak-banyaknya sebelum masuknya waktu Jumat. Boleh kayak gitu. Oh, tahiyatul masjid yang biasanya 2 rakaat mau 4 rakaat silahkan. Oh, mau sholat apa silahkan. Makanya dikatakan fi ghairi yaumil jum'ati, selain hari Jumat. Itu istiwa. Atau ukuran waktu istiwa adalah waktu qailulah, tidur siang. Tidur siang yang disunahkan itu bukan habis johor, tapi setelah duha sebelum zuhur, itu disebut qailulah, tidur siang. Dan ini yang dipraktikkan oleh Rasulullah. Qailulahnya Rasul adalah di waktu istiwa. Tuh Rasul makainya begitu tuh. Nah, kalau kita kan terbalik, sholat johor dulu, makan siang, baru tidur. Nah, kalau Rasul tidur dulu, sholat, baru makan siang. Emang terbalik kita. Repot dah jadi kita, benar dah. Kalau kita ini sholat johor, makan siang, tidur. Rasul tidur, sholat johor, makan siang. Tuh, kailulah. Itu patokannya istiwa. Wa indal ispirori hatta tagruba, ketika adanya mega kuning sampai benar-benar terbenamnya matahari. Tuh juga nggak boleh sholat tuh, kecuali orang yang baru bangun tidur dan dia belum melaksanakan sholat asar, itu boleh. Tapi kalau kagak ada udur, kagak ada sababun mutaqaddimun au sababun muqarinun, maka tidak boleh melaksanakan sholat apapun di waktu tersebut. Kapan sih ispiror? Ya ispiror itu ketika orang-orang lagi sholawatan di masjid sebelum maghrib, lagi tarhim. Tuh, kayak begitu tuh haram. Ya, kecuali tadi kalau ada uzur boleh. Selama tidak ada sebab, maka haram sholat di waktu tersebut. Keempat, ba'da sholati subhi hatta tatlu asyamsu, yang tadi sama. Setelah sholat subuh sampai mataharinya terbit, sampai masuknya waktu syuruk. Nah, itu nggak boleh. Sholat apapun nggak boleh. Makanya abis asar nih hikmahnya nih. Abis asar nggak ada yang namanya sholat sunnah ba'diyah. Abis subuh nggak ada yang namanya ba'diyah, nggak ada. Adanya qobliyah doang. Ya, jadi abis asar nggak ada ba'diyah asar, abis subuh nggak ada ba'diyah subuh. Kenapa? Ya karena emang haram.
Itu haram itu di nomor 3 dan nomor 4. Indal ispirori hatta taqruba wa ba'da sholati subhi hatta taqru asyamsu. Itu hikmahnya. Enggak boleh, enggak ada yang namanya ba'diyah asar, enggak ada yang namanya ba'diyah subuh, enggak ada. Sampai kapanpun enggak ada. Wa ba'da sholatil asri hatta taqruba, dan setelah sholat asar sampai benar-benar masuknya waktu maghrib. Semua itu haram melaksanakan sholat fi ghairi harami Makkah, kecuali di tanah haram kota Makkah. Kalau kita sholat di tanah haram kota Mekah, itu tidak ada batasan waktu pengharaman sholat, nggak ada. Mau sholat kapan aja boleh. Oh, mau sholat waktu istiwa boleh. Oh, sholat ba'da asar boleh. Bukan ba'diyahnya nih, bukan. Sholat setelah waktu asar boleh, bukan ba'diyah asar, itu boleh. Sholat habis sholat subuh boleh. Mau sholat apa ke, mau sholat hajat ke, mau sholat tobat, mau sholat apa juga terserah dah. Sholat sunnah yang lainnya boleh. Di Mekah tidak terikat keharaman waktu untuk mendirikan sholat. Bagaimana kalau misalkan di Madinah? Di Madinah haram sebagaimana yang lainnya di negara lainnya. Wa kharaja bi harami Makkah haramul Madinati fahuwa ka ghairihi ahadiha. Waktu Madinah tetap berlaku keharaman 5 waktu sholat ini sebagaimana negara lainnya. Jadi Madinah tidak sama seperti Mekah. Dia ada keharaman sholat juga seperti negara kita. Ada keharamannya. Nah, kata Nabi, la tusallu ba'da sholati subhi hatta ta'tafi asyamsu wala ba'da sholatil asri hatta taghiba syamsu. Janganlah kalian sholat setelah subuh sampai matahari terbit, dan janganlah kalian sholat asar sampai matahari terbenam. Gak boleh. Rasul. Ada 5 waktu yang diharamin, dan insya Allah kita gak pernah meraktekin ini kok, insya Allah. Wallahu a'lamu bishawab, ilaihi marju. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa awladihi wa dhurriyyatihi wa qarabatil kiram syai'ul lillahi lahumul fatihah.